Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Tuar, NIM 2006303, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Saya akan melengkapi UAS Elektronika Analog dan Digital sebagai berikut. Yang pertama, sistem bilangan. Sistem bilangan desimal. Desimal merupakan sistem bilangan basis 10, yang sistem bilangan yang menggunakan 10 digit angka dari 0 sampai 9. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, bilangan biner. Biner merupakan bilangan basis 2, yaitu terdiri dari 0 dan 1. Contohnya sebagai berikut yang ada di bawah. Yang ketiga, bilangan oktal. Oktal merupakan sistem bilangan basis 8 yang terdiri dari 8 simbol. Dari angka 0 sampai 7. Contohnya di bawahnya. Yang selanjutnya, bilangan heksadesimal. Heksadesimal berasal dari kata heksa, yaitu 6, dan desimal, yaitu 10. Jadi, heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16, terdiri dari 16 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9, A, B, C, D, E, F. A dilambangkan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Contohnya sebagai berikut yang tertera pada slide di bawahnya. Selanjutnya, aljabal boolean. Aljabal boolean merupakan aljabal yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT atau komplement. Fungsi boolean, disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menulisnya sebagai berikut. F.2 B pangkat N B, yang dalam hal itu adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N orderan N tuple di dalam daerah asal B. Aplikasi aljabra boolean. Yang pertama, jaringan pensaklaran atau switching network. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, rangkaian logika. Aritmatika komputer. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian pengelola bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, diantaranya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rangkaian utama yang digunakan untuk melakukan perhitungan ALU adalah adder. Jenis-jenis aritmatika. Yang pertama, aritmatika biner. Titik tetap, rentang bilangan lebih luas, titik mengambang, kompleks. Yang kedua, aritmatika desimal. Bilangan direpresentasikan dalam bentuk BCD, binary kode desimal. Komponen aritmatika biner. Yang pertama, flip-flop merupakan media penyimpanan biner-biner. Register adalah sekumpulan flip-flop. Gate adalah sirkuit logika, yaitu NOT, OR, AND, XOR. Counter digunakan dalam operasi aritmatika dan kontrol. Decoder merupakan pendekodean instruksi, alamat, dan perintah, dan encoder merupakan kembalikannya.
Multiplexer adalah memilih salah satu dari beberapa input ke bagian output. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika dengan output tergantung pada inputnya. 4 rangkaian kombinasional. Pertama, encoder merupakan rangkaian logika yang kombinasional yang berfungsi mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran biner. Suatu kombinasi masukan hanya mewakili satu kombinasi keluaran. Syarat perancangan sebuah encoder yaitu M lebih besar dari 2N. M sama dengan kombinasi masukan, N sama dengan jumlah bit keluaran. Yang selanjutnya decoder. Rangkaian decoder merupakan kebalikan dari encoder, yaitu mengubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Syarat perencanaan decoder yaitu M lebih besar dari N2. M sama dengan kombinasi keluaran, N sama dengan bit masukan. Selanjutnya, multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan sebagai output. Terdapat bagian kontrol atau kendali select yang menentukan input mana yang akan diteruskan ke bagian output. Demultiplexer. Demultiplexer atau demux adalah kebalikan dari multiplexer atau mux. Jumlah masukan pada demux hanya satu, tapi memiliki jumlah keluaran atau output yang banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan sebagai output atau signal, yang mana tergantung dari kendali pada bagian select-nya. Yang berikutnya rangkaian sekuensial. Rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian sekuensial dapat dibedakan menjadi rangkaian sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron. Terdapat 5 bagian rangkaian sekuensial. Yang pertama, flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran key dan key absen adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key absen merupakan 1. Jika key sama dengan 1, maka key absen sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian bistabil. Jenis-jenis flip-flop. Flip-flop ini terdiri dari 2 masukan, yaitu S atau set dan R atau reset, serta 2 keluarannya yaitu key dan key 1. Key absen. Kondisi set adalah kondisi ketika key berlogika 1, sedangkan kondisi reset adalah kondisi ketika key berlogika 0. Jika flip-flop merupakan penyempurnaan dari flip-flop RS pada kondisi masukan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, membuat kondisi keluaran berlawanan dengan kondisi keluaran sebelumnya. D. Flip-flop merupakan flip-flop RS yang memaksa untuk memiliki satu masukan dengan R selalu berlawanan dengan S, sehingga kondisi RS sama
tidak akan pernah terjadi. T. Flip-flop. Flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop jika yang kedua memasukkan 9J dan K0 digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi keluaran akan selalu toggle atau berlawanan dengan kondisi sebelumnya apabila diberikan masukan logika 1. Sementara itu, kondisi keluaran akan tetap atau sama dengan kondisi keluaran sebelumnya bila diberi masukan logika 0. Selanjutnya, counter. Rangkaian counter atau perhitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit. Binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Selanjutnya, register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang mampu menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main memori. Selanjutnya, memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Selanjutnya, ASM merupakan bagian dari sequential circuit yang terdiri dari input, output, dan bagian internal di dalam sirkuit sinkron sekuensial. Perbedaan bagian internal synchronous state dengan asynchronous state terletak pada clock pulsenya. Pada asynchronous state tidak terdapat clock pulse. Datapath atau alur data merupakan sekumpalan register, yang itu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi untuk melakukan atau sebagai jalan untuk proses eksekusi suatu instruksi secara keseluruhan, termasuk ke dalam instruksi set. Selanjutnya, blok fungsional datapath. Register instruksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Program counter PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. MAR adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Memori data register MDR adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Prosesor mengeksekusi setiap instruksi dalam sederetan langkah-langkah kecil. Selanjutnya, siklus feed decode execute mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori dan memasukkannya ke dalam register instruksi. Mengubah isi program counter menjadi alamat instruksi berikutnya. Menemukan jenis instruksi yang baru saja diambil. Jika instruksi menggunakan word di memori, maka alamat memori tersebut dipastikan keberadaannya. Mengambil word jika diperlukan ke dalam register CPU. Mengeksekusi instruksi. Selanjutnya, contoh datapath pada beberapa instruksi. Yang pertama, datapath untuk instruksi stroke. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam lokasi memori utama. Yang kedua, datapath untuk instruksi load.
Operasi yang dilakukan pada instruksi adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam register. Yang ketiga, ada tahapan untuk instruksi halt. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menghentikan siklus instruksi. Hal ini digambarkan dengan run atau halt sama dengan 0. Hubungan dengan tahapan melibatkan resetting flip-flop, run atau halt. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.